Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai mujtahid. Berikut penjelasannya. Istisan menurut bahasa, istisan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syariat. Ditinjau dari segi pengertian istisan menurut ulama usul fiqh, maka istisan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pindah dari qiyas jali kepada qiyas kafi. Yang kedua, pindah dari hukum kuli kepada hukum juz'i. Contoh-contoh dan macam-macam dari istisan. Yang pertama, Umar bin Khattab tidak menghukum potong tangan pada zamannya karena masa tersebut sedang terjadi krisis panjang dan marak pencurian untuk menyambung hidup. Yang kedua, orang yang makan dan minum karena lupa saat ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum puasa, orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasa sampai waktu berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang makan atau minum karena lupa, maka ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah jalan dan sumber air minum termasuk bagian yang diwakafkan? Dalam hal ini penjelasannya adalah yang pertama, dalil transaksi jual beli atau kias dohir hanyalah berisi tanah. Yang kedua, dalil sewa menyewa atau kias kafi adalah tanah serta jalan sumber air minum. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang istihsab. Menurut bahasa berarti mencari suatu yang ada hubungannya. Menurut istilah ulama fikih ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa tersebut atau kejadian sampai adanya dalil yang mengubah hukum tersebut. Dengan kata lain, menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu sampai dalil yang mengubah ketetapan tersebut. Setelah ini adalah macam-macam istisab. Yang pertama adalah istisab berdasarkan penetapan akal. Yang dimaksud di sini adalah ketika berlakunya hukum sesuatu, maka hal ini ditinjau dari logika maupun akal. Sedangkan yang kedua adalah istisab berdasarkan hukum syara, yang artinya hal ini bersifat mubah dan selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Contoh ihtisab adalah telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah, maka si B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, si B belum dapat kawin dengan si C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan si A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istisab. Urf. Menurut bahasa, urf berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran manusia, dan mempraktekannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan. Yang selanjutnya macam-macam urf. Urf sahihah yaitu suatu kebiasaan yang bisa dijadikan landasan hukum. Contohnya seperti yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita pinangannya berupa pakaian dan perhiasan. Pakaian dan perhiasan adalah hadiah yang tidak termasuk sebagian dari mas kawinnya. Urf sahih yaitu suatu kebiasaan yang hanya diakui oleh satu negara, satu provinsi ataupun sekelompok masyarakat seperti dalam berdagang atau bercocok tanam. Selanjutnya mengenai kedudukan urf sebagai sumber hukum, yaitu urf juga bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah fikih apabila sudah tidak menemukan hukum dalam Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis, yakni suatu kebiasaan yang dinilai baik oleh orang-orang Islam
juga dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti dalam kitab Ashbah An-Nadlair mengatakan bahwa ketetapan berdasarkan urf termasuk dalam kategori ketetapan dalam dalil syara' dan berdasarkan kaidah. Para ulama berpendapat bahwa urf yang sahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum. Mereka menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.